Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama dengan MNC Sekuritas. Dan untuk membahas pergerakan ISG hari ini serta prospeknya, kita akan bergabung bersama Muhammad Rudi, analis MNC Sekuritas. Terima kasih Mas Rudi telah bergabung bersama kami. Mas Rudi, kita lihat ISG pada hari ini ditutup menguat 1%, bahkan kita lihat menguatnya. Ini Anda melihat sentimen apa tentunya yang mempengaruhi penguatan ISG kita untuk hari ini? Oke, kalau penguatan dari ISG kita lebih kepada ada tibanya dari vaksin AstraZeneca ya Mbak Eliza, di mana memang ini memberikan suatu sinyal positif untuk dari vaksinasi untuk warga Indonesia sendiri, di mana memang ini diharapkan bisa lebih cepat dari estimasi untuk dari penyebaran vaksin sendiri, Mbak Eliza. Kalau terkait dengan sektor, kita lihat 9 sektor menguat hari ini. Anda lihat bahwa sektor-sektor apa saja sih sebenarnya yang mempengaruhi penguatan ISG hari ini? Oke, kalau kita lihat ada 2 sektor ya, di mana memang properti dan juga infrastruktur, di mana memang kedua sektor tersebut cukup relate ya dengan adanya vaksinasi. Karena kalau kita lihat saat ini properti khususnya untuk dari retail mall ya, itu memang mengharapkan untuk dari penyebaran vaksin sendiri bisa lebih cepat, sehingga memang okupansi dari perusahaan-perusahaan properti yang memiliki retail mall sendiri bisa kembali meningkat dari tenannya, di mana memang kalau kita lihat pada hari ini ya beberapa saham seperti Pewon, lalu juga ada Sumarekon dan juga Ciputra, saham-saham tersebut yang memiliki retail mall hari ini penguatan harga sahamnya lebih dari 2% Mbak Eliza. Oke, baik. Mas Rudi, ini kita juga lihat terkait dengan inflasi Amerika. Seberapa besarkah tentunya ekspektasi pasar melihat inflasi Amerika ini, dan juga seberapa besarkah pengaruhnya ini terkait atau pengaruh penurunan imbal hasil obligasi AS ini? Oke, untuk dari inflasi US sendiri memang dikhawatirkan untuk dari emerging market inflasinya meningkat, di mana kalau inflasi di US sendiri meningkat, itu akan meningkatkan dari treasury yield bond-nya yang 10 tahun. Nah, hal ini menjadi risiko untuk dari negara-negara emerging market, sehingga akan menjadi switch dari fund-fund investor kembali ke US sendiri, Mbak Eliza, di mana memang itu akan menyebabkan dari adanya foreign sale yang terjadi untuk dari baik dari pasar obligasi dan juga pasar ekuitas di Indonesia juga, Mbak Eliza. Oke, nah kalau terkait dengan kontribusi investor domestik kita sejauh ini amankah Anda melihatnya? Karena berdasarkan juga beberapa analisis bahwa terkait kita tidak akan terlalu terdampak jika memang investor domestik kita juga cukup aman. Oke, untuk dari ISG kita memang sebenarnya tidak akan menjadi suatu sentimen yang berkepanjangan, karena memang untuk dari saat ini dari 57% ya, 57% sampai dengan 60% investor yang ada di ISG kita adalah investor domestik, di mana memang kalau kita lihat investor domestik sendiri atau bisa dikatakan investor retail yang lebih melihat adanya sentimen jangka pendek, sehingga memang adanya dari inflasi US sendiri saya rasa tidak akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pasar ekuitas khususnya untuk di Indonesia atau bisa dikatakan terhadap ISG kita, Mbak Eliza. Oke, kalau Anda sendiri melihat jika adanya gejolak pasar di Amerika seperti apa, Mas Rudi? Oke, kalau untuk dari US sendiri ya memang adanya dari stimulus jumbo atau bisa dikatakan stimulus yang cukup besar 1,9 triliun itu memang menyebabkan adanya ekspektasi bahwa ekonomi di US sendiri akan cepat pulihnya, apalagi memang kalau kita lihat US sendiri juga memperpanjang stimulus 300 US dollar per minggu, dan juga memang untuk beberapa non-farm payroll-nya sendiri itu lebih tinggi daripada ekspektasi sebelumnya, sehingga memang kemungkinan ekspektasi dari ekonomi US akan lebih cepat pulihnya, Mbak Eliza. Oke, baik. Dan pasar sendiri menanggapi terkait dengan jika The Fed menormalisasikan kebijakannya, ini akan seperti apa sih sebenarnya ekspektasi pasar? Oke, The Fed sendiri memang masih akan tetap menjaga dari suku bunganya rendah ya, di mana memang ini akan tetap menjadi positif untuk dari market US atau bisa dikatakan market Wall Street. Nah, jika memang ini demikian terjadi,
maka kemungkinan untuk dari Wall Street sendiri akan terus mencatatkan kenaikan dari pergerakannya, Mbak Eliza. Baik, Mas Rudi, tadi di awal Anda katakan terkait dengan dua sektor yang cukup berpengaruh lah dengan kondisi saat ini atau sentimen domestik saat ini, yaitu adalah vaksinasi, yaitu adalah infrastruktur dan juga properti. Nah, kalau kita lihat infrastruktur ini kan cukup signifikan kuat di ISG atau yang cukup mempengaruhi ISG hari ini. Anda melihat prospeknya pekan depan akan seperti apa? Oke, saya rasa untuk dari infrastruktur sendiri saat ini cukup positif ya, karena memang untuk beberapa emiten seperti Waskita dan juga Jasa Marga sudah mulai mendapatkan investor strategik yang bisa untuk dilakukan divestasi terhadap beberapa aset yang dimiliki, sehingga memang ini salah satu sektor yang saat ini mulai kembali bisa dikatakan menjadi pantauan dari para investor. Karena kalau kita lihat saat ini Waskita dan juga Jasa Marga mengharapkan divestasi ini bisa berhasil karena bisa mendapatkan 5 sampai dengan 10 triliun yang bisa digunakan kembali sebagai modal kerja kedua perusahaan tersebut di 2021 ini, Mbak Eliza. Oke, baik. Nah, tadi kalau juga untuk rekomendasi beli saham infrastruktur sendiri, Anda merekomendasikannya apa? Oke, untuk saat ini saya masih merekomendasikan untuk dari Waskita dan juga Jasa Marga ya, yang memang cukup relate dengan adanya isu divestasi. Namun juga kalau kita lihat untuk dari PT PP yang kemungkinan akan melakukan divestasi untuk beberapa asetnya di 2022. Kemungkinan untuk dari Waskita sendiri saya melihat ada di level 2000 dan juga Jasa Marga di level 5100, Mbak Eliza. Baik, terakhir Mas Rudi, peluang untuk ISG tentunya di hari Jumat Anda melihatnya akan seperti apa? Karena besok kita akan break untuk libur, lalu Jumat kembali dibuka. Anda melihatnya seperti apa peluang penguatan? Apakah melanjutkan penguatan atau seperti apa? Untuk ISG kita saya melihat untuk konsolidasi terlebih dahulu ya, memang diharapkan bisa untuk mendekati level-level 6.300 kembali, namun tetap diperhatikan ada support di level 6.180 untuk ISG kita pada pekan ini, Mbak Eliza. Baik, dengan rekomendasi sahamnya? Untuk dari rekomendasi saham sendiri saya masih melihat untuk dari ICBP, lalu juga ASI dan juga BBRI, di mana memang ketiga saham tersebut lebih defensif dengan saham-saham lainnya pada saat ini. Baik, terima kasih Mas Rudi telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Muhammad Rudi, analis MNC Sekuritas.